Platform prosesor yang dulu diklaim panas tapi sekarang banyak yang nyari karena umur soketnya panjang, nggak pelit spek dan harga komponennya murah-murah. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Nah, kalau di video yang lalu kita udah sempat ngebahas mengenai soket prosesor AMD. Buat kalian yang belum nonton videonya, yuk tonton dulu, videonya ada di atas sini nih. Nah, sekarang di video kali ini kita mau gantian ngebahas mengenai soket prosesor AMD. Namun sebelum itu aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang baru aja nemu channel ini dan juga belum subscribe. Yuk, aku saranin banget buat teman-teman untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan info dan juga update terbaru menarik lainnya yang pastinya bermanfaat dari channel Sinau PC. Nah, platform Intel itu sering dicerca gara-gara sering gonta-ganti soket. Tapi sekarang gimana kalau kita coba lagi tarik histori ke belakang? Kira-kira sesering apa AMD kalau juga ikutan ganti soket? Nah, biar seimbang dengan video yang kemarin yang ngebahas soket prosesor Intel, untuk kita mau ngebahas soket prosesor AMD ini sama, kita batasin untuk awalnya tahun 2000-an sampai sekarang tahun 2023. Yuk, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas satu persatu. Pertama, ada soket 462 yang diluncurkan di tahun 2000-an untuk seri prosesor AMD Athlon XP, AMD Sempron dan juga AMD Turon. Jadi soket ini adalah saingan dari soket 423 milik Intel dengan Intel seri Pentium-nya waktu itu. Soket 754 upgrade dari soket 462 untuk seri prosesor AMD Athlon 64 salah satunya. Kenapa salah satunya? Karena waktu itu banyak banget penamaan dari prosesor AMD dan jadi enggak kayak sekarang yang cuma AMD Ryzen gitu aja. Dulu ada banyak sekali untuk penamaan prosesor AMD. Jadi soket ini udah mendukung memori RAM DDR1 setelah sebelumnya yang di soket 462 yang masih menggunakan tipe RAM SDR. Nah, sebenarnya soket ini punya versi high-end-nya yaitu soket 939 untuk prosesor Athlon FX dan udah pakai RAM DDR2. Soket AM2, soket yang dirilis sekitar tahun 2006 yang sudah mendukung memori RAM DDR2. Jadi mulai di soket ini AMD juga membuat soket yang sifatnya itu universal dan juga punya umur pakai yang panjang. Jadi kalau usernya mau ganti prosesor nih nggak harus ganti motherboard. Dan setahun kemudian di tahun 2007 AMD kemudian merilis penerus soket AM2 yaitu AM2 Plus. Fitur baru yang ditawarkan di soket AM2 Plus ini adalah bisa kita pakai dual channel memory. Kebanyakan antara soket AM2 dan AM2 Plus ini masih bisa saling kompatibel kok. Soket AM3. Soket AM3 ini dirilis tahun 2009 yang support prosesor AMD Phenom 2 dan AMD Athlon 2 atau di seri K10. Untuk soket ini sebenarnya juga udah mendukung memori RAM DDR3, tapi ya tergantung pada motherboardnya juga sih, motherboardnya udah support RAM DDR3 atau belum. Dan untuk penerus soket AM3 ini tentu ada dari soket AM3 Plus yang dirilis tahun 2012 dan cukup populer, banyak yang pakai. Kalau kalian pernah pakai AMD FX series dari mulai FX 4000 sampai FX 8000 series itu pasti kalian nggak asing dengan soket AM3 ini. Soket FM1, soket yang dirilis tahun 2011, jadi setahun sebelum soket AM3 Plus dirilis. Soket ini sendiri sebenarnya ditujukan untuk prosesor AMD APU atau yang punya IJP Radeon di dalamnya. Seri prosesornya ini ada seri prosesor AMD A3000 series kayak A6, A8, A4 gitu, yang angkatan 3000 series. Nah, waktu itu APU-nya AMD itu masih pakai Radeon R series kayak Radeon R5, Radeon R7 gitu. Jadi belum ada Radeon Vega pada waktu itu. Soket FM2, penerus dari soket FM1 yang dirilis tahun 2012. Untuk lini prosesor AMD APU-nya ada AMD APU A4000 series sampai A7000 series. Jadi ini cukup panjang usianya sampai 4 generasi dari mulai A4000, A5000, A6000 bahkan sampai A7000.
soket penerusnya tentu aja di soket FM2 Plus yang dirilis 2 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2014. Termasuk juga soket ini ramai yang pakai ya, dan juga terkenal di seri AMD-nya ada AMD A7000 series, A8000 series, dan juga A9000 series. Nah, buat kalian yang masih pakai soket FM2 Plus ini, kalian silahkan bisa absen di kolom komentar di bawah, karena biasanya yang masih pakai soket FM2 Plus ini masih banyak sekarang ini kayaknya. Nah, sekarang kita sampai juga nih. Berterima kasihlah kepada juara bertahan kita dari prosesor AMD soketnya, yaitu soket AM4. Soket yang dirilis tahun 2016 dan punya usia yang sangat panjang, dari mulai generasi AMD Ryzen pertama di arsitektur Zen sampai AMD Ryzen 5000 series atau di arsitektur Zen 3 tahun 2021-2022an lah. Tentunya ini sudah pakai memori DDR4. Dan ya, AMD ternyata sukses besar di soket AM4 ini, karena sebelumnya platform AMD ini jadiin pilihan alternatif selain Intel gitu ya, jadi pilihan nomor 2. Tapi semenjak di soket AM4 ini udah beda Pak. Ini antara Intel dan juga AMD ini udah mulai kejar-kejaran terus sampai sekarang ini. Bahkan soket AM5, soket terbaru dari AMD saat ini untuk seri AMD Ryzen 7000 series sampai generasi keberapa nanti kita coba lihat aja bareng-bareng ya. Kabarnya untuk soket AM5 ini akan punya umur yang panjang juga soalnya. Jadi kita lihat bareng-bareng aja kira-kira seberapa tahan lama dari soket AM5 ini. Dan di soket AM5 ini juga AMD mengikuti jejak Intel, itu sekarang udah pakai tipe soket LGA dan mirip dengan soket LGA 1700 miliknya Intel. Tentu aja untuk di soket AM5 ini juga udah mendukung memori RAM DDR5 dan juga PCIe Gen 5. Nah, tapi belum ada saat ini untuk soket AM5 itu yang support memori RAM DDR4 ya, kayak si Intel gitu yang di soket 1700-nya yang masih ada versi untuk memori RAM DDR4 kalau untuk rakitan yang lebih budget atau yang lebih murah lagi. Jadi kita tunggu aja kabarnya. Oke, cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video pembahasan kalian dan merasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan dulu tombol like dan juga jangan lupa untuk share video ini buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. Buat yang belum subscribe, yuk aku saranin banget buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.